tadi disampaikan wa ma zadallahu bi'afin illa ihsan. Yang paling berat itu memaafkan. Kan kita doa terus, Rabbana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Ghilla itu maksudnya adalah kedongkolan yang terus menjamur. Jadi kalau bahasa ininya haktun, lebih daripada hasad, tapi haktun, dongkolnya masya Allah. Kalau minta maaf kan mudah minta maaf ya. Nanti dongkol lagi. Yang susah itu menjadi pemaaf. Gitu ya. Makanya sekarang ini kurangi penggunaan medsos itu, supaya nggak dongkol. Kalau membaca medsos seakan-akan dunia gempar, padahal ya di samping kanan kiri kita ya aman-aman saja. Kurangi, diimbangi baca Quran, diimbangi baca literasi, diimbangi baca yang lain. Makanya dulu di zaman Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim ya dikatakan dulu ketika Rasulullah sedang bertalaki itu ada seorang sahabat teriak dari belakang, ya Rasulullah, nahnu nujahid fi sabilillah, nahnu nujahid fi sabilillah, nahnu nujahid. Kita ingin berjihad di jalan Allah. Semua sahabat mengatakan huwa sayyidul jannah, dia akan masuk surga. Tapi Nabi mengatakan huwa yadkhulun nar. Feeling Nabi mengatakan dia masuk neraka. Kok bisa ya Rasulullah, bagaimana? Ya kita tengok nanti kan. Ini disebut nama farosah. Ketika di perang Uhud ketusuk tubuhnya. Entah perang Badar, entah perang Uhud ya, antara itu. Dia nggak tahan, akhirnya bunuh diri. Makanya mengatakan huwa yadkhulun nar, dia masuk neraka. Artinya gini maksud saya, semangat beragama harus diimbangi keilmuan. Itu penting sekali. Jangan hanya semangat saja. Contoh misalnya, orang nggak tahu sholat qobliyah ba'diyah. Akhirnya ba'diyah subuh sholat, ba'diyah asar sholat. Dan ini pernah terjadi. Saya pernah dapetin orang gitu kan. Ya nggak saya langsung saya tegur, enggak. Setelah sholat saya tegur, Pak, mohon maaf tadi sholat apa? Oh sorry Pak. Loh, saya cuma nanya aja sholat apa. Karena tadi semangatnya tidak diimbangi dengan itu penting. Kita ini kan kalau diajak ngaji, ayo kita gerakan ngaji tafsir, gerakan ngaji hadis, gerakan ngaji sirah nabawiyah, itu mungkin nggak banyak yang ikut. Tapi kalau ikut ini dan itu ramai. Karena memang mencari duduk di majelis taklim itu berat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan man lam yadhuq dzullit ta'allum sa'atan tajarra'a dzullil jahli tula hayatihi. Siapa yang enggak pernah merasakan manisnya duduk dalam nuansa keilmuan, dia akan merasakan kebodohan sepanjang hayatnya. Maka dikatakan wallahi fa hayatus sabab. Katakan demi Allah, kehidupan seorang pemuda itu menurut Ibnu Abbas itu usia 25 sampai 50. Itu disebut nama syabab. Ya. Itu adalah bil ilmi wa tuqa, dengan ilmu dan ketakwaan. Fa in lam takuna, kalau andai kata enggak punya ilmu dan takwa, ya fakabbir arba'a raka'atin li wafati. Ya dia disolatkan saja jenazah. Karena nggak ada artinya lagi. Nah, sedangkan kita ini paling mudah itu kan mengkritik, paling mudah itu kan komentar. Ada kawan kita bikin buku walaupun dia sederhana, misalnya tata cara sholat duhur gitu, jadi buku. Misalnya. Kita kan mudah bukunya, tapi nggak mau baca dia dan nggak mau nulis, soalnya nggak bisa. Betul nggak? Kan gitu kan? Ada kawan bikin tata cara wudhu yang benar misalnya. Kita tengok bukunya biasa. Tapi kita nulis sendiri nggak bisa gitu. Nah itu memang karakter yang muncul dari. Maka Sayyidina Ali mengatakan
dalam hadis dari Rasulullah SAW, ya cinta sama seseorang sekedarnya, benci juga sekedarnya. Karena gini, kalau kita cinta sama orang ini tidak perlu banyak bukti kan, ABC. Tapi kalau benci mau dikasih bukti 1000 bukti pun namanya benci. Ainu sukhti yang berbicara, ini matanya mata kebenci. Jadi itu momentum halal bihalal itu salah satunya untuk mencairkan itu. Kan yang paling baik kan mencari banyak kawan toh, daripada banyak lawan. Makanya Syekh Muhammad Ghazali itu mengatakan, kalau kita tidak sibuk dengan kebaikan, maka kita akan disibukkan dengan perkara-perkara kebatilan. Maka akhirnya dari sinilah muncul istilah itu, kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah dengan kebatilan yang terorganisir. Sebenarnya dari istilah ini. Kalau kita nggak sibuk dengan kebaikan, itu akan disibukkan dengan hal-hal yang, apalagi para pemuda-pemuda yang usia-usianya usia sangat rentan sekali secara psikologi untuk dipengaruhi dan lain sebagainya. Maka ini yang menjadi PR terbesar. Jadi, kita nengok di video ini kan langsung marah, bawaannya langsung sabar aja, kita tidak tahu. Kita doakan semoga Allah berikan dia. Cukup itu ya doa. Karena takutnya gini, saya hampir banyak hadis mengatakan kalau terlalu banyak energi negatif yang kita keluarkan, itu akan ada yang balik gitu ke kita, itu yang sangat berbahaya. Kalau terlalu banyak energi negatif, kan doakan orang gratis loh, gak diminta bayaran. Kenapa nggak doakan? Walaupun dia misalnya dia benci sama kita, dia dongkol, doakan aja, nggak perlu apa sih namanya, dibalas. Ini karena dulu ada pernah orang bertanya gitu di Jakarta, boleh nggak Pak Kiai saya doakan orang supaya dia mati? Oh, nggak boleh. Saking jengkelnya. Nggak boleh. Jangan doakan orang yang tidak baik. Ya karena tadi ghilnya, ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, makanya Allah mengatakan wa ma zada bi'afin illa izzan. Orang yang suka memaafkan itu tidak ditambah kecuali kemuliaan. Makanya di dalam hadis riwayat Tirmidzi mengatakan nanti ada surga namanya afun. Surga orang pemaaf. Dicari ainal afun, ainal afun. Dikatakan udkhulu habis salam, masuk dengan selamat, sejahtera, nikmat, damai di dalam. Ya, dicari di surga nanti ainal afun, ainal afun, ainal afun. Ya. Di supaya itu. Karena yang paling berat itu memang menjaga hati, itu sangat berat. Tidak usah yang jauh-jauh dulu, jaga panca indera kita, hati dulu. Ya. Makanya dikatakan asy-syaitan simun alal qalbi ibni Adam idza dzakara khanasa wa idza nasiya waswasa. Setan itu selalu mengintai. Kalau bahasa sekarang mungkin menginteli, ada intelijen. Jadi setan itu ada intelijen yang kuat. Itu intelnya bukan di luar tapi dalam hati. Jika kita ingat dia sembunyi, ingat kepada Allah dia sembunyi. Jika kita lalai sekilas saja, dia membisikkan keburukan. Karena alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dia bersembunyi di hati manusia. Kan gitu. Saya mau tanya, yang dicari di dunia ini apa? Kan orang kan bayangannya kan cuma dua, apapun ya muaranya, apapun pekerjaannya, apapun jabatannya, apapun cuma dua. Prestis yang ujungnya finansial. Prestis.
kira-kira di bawah mati enggak juga. Maka sebenarnya kuncinya itu yang kita cari, hidup itu keberkahan. Kalau sudah berkah, ujung-ujungnya ridho Allah. Nah, cuma itu berkah ridho. Hidup ini kalau nggak berkah bahaya. Ya. Pengen ini kan prestis kan, kayaknya baik. Ujung-ujungnya kan di sana. Ujung-ujungnya apa? Kan finansial yang dicari. Tapi kalau sudah namanya barokah itu pasti dunianya unlimited. Kalau sudah ridho yang diberikan Allah itu sudah tidak nilai. Punya cuma itu. Dan nanti endingnya adalah ketenangan hati. Hidup kalau nggak tenang enak, tidak enak. Kalau was-was, nah itu setan mengintai kita selalu. Makanya itu ada halalun bihalal, supaya hati itu cair, supaya benang itu lepas. Gitu ya. Kemudian yang ketiga pesan Nabi tadi, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Yang kedua, meminta maaf itu tidak diangkat oleh Allah kecuali orang yang meminta maaf. Kemudian yang ketiga adalah tidaklah Allah angkat derajat seseorang itu kecuali dia tawadhu. Tawadhu itu kalau dalam definisi Imam Hasan Al-Basri, ketika dia keluar rumah, dia memandang semua orang itu lebih alim, lebih bisa daripada dia. Penyakit kita selalu memposisikan lebih hebat dari yang lain. Itu penyakit manusia. Dan ini dicatat di dalam syarah Arba'in Nawawi oleh Imam Nawawi. Jadi memang tabiat manusia itu kayak gitu, pingin diposisikan, pingin dianggap mungkin ustadz, dianggap buya, dianggap kiai, kalau nggak dipanggil ustadz, kiai marah dia, dongkol lagi, gitu. Nggak disebut gelarnya marah dia, lama kuliahnya, kayak haji mahal gitu. Nah, iya. Tawadhu. Dan itu berat. Makanya para ulama mengatakan derajat orang mencari ilmu itu ada 3. Ada yang baru mencari ilmu. Nah, kalau yang baru ini biasanya langsung ngegas. Karena baru tahunya sedikit, semua disalahkan. Karena ilmu ini luas gitu. Orang itu semakin alim, semakin dia itu faqih, semakin dia memandang perbedaan itu biasa aja. Nggak ada sesuatu yang iskal. Karena di zaman Nabi sudah berbeda. Makanya ada istilah yang bagus ya, dimunculkan oleh para ulama, salah satunya Profesor Abdur Rauf, guru besar di Al-Azhar, itu mengatakan ada disebut namanya fiqhul khilaf. Terjadi perbedaan di dalam khilaf itu untuk apa? Ila ghayatil i'tilaf, yang puncaknya adalah untuk menyatukan umat. Jadi perbedaan itu bukan untuk saling memecah belah, tapi adalah untuk ila ghayatil i'tilaf, untuk menuju persatuan. Karena tidak mungkin, nggak usah kita bicara yang besar-besar, penyatuan semua ini. Kepala kita saja itu beda-beda. Satu pengen A, pengen B, pengen C, pengen D. Maka dalam istilah bahasa Arab, kullu ra'sin ra'yun, setiap kepala itu punya ide, dia punya apa namanya, punya visi, punya misi masing-masing. Jadi, tapi yang penting mewujudkan persatuan tadi. Nah, itu wujud tawadhu. Kalau saling tawadhu kan enak. Ulama-ulama dulu itu kalau ketemu, ulama-ulama dulu ini saling menyemanggakan. Silahkan. Kalau enggak sekarang, saya dulu. Nah, dulu kayaknya. Buya Hamka ketemu Kiai Abdul Syafi'i, singa podiumnya Betawi. Nah,
Kiai Abdul Syafi luar biasa, ceramahnya dulu diputar terus di Jakarta. Saya kuliah masih. Kalau ada Buya Hamka didahulukan. Buya Hamka pun gitu kalau ada Kiai Abdul Syafi. Kalau sekarang kan enggak. Saya ini yang penyakit ya. Itu tawadu. Makanya Syekh Mutawalli Sya'rawi dulu ketika Allah mau mengangkat derajat beliau kepada makom yang sangat dikenal di sentero Mesir dan dunia bahkan. Karena kemunculan beliau itu di akhir-akhir ketika usia 50 ke atas ya, baru dikenal masyarakat luas. Setelah beliau selalu berjaga di makamnya Sayyidina Husain di depan Masjid Al-Azhar. Jadi ketika beliau suatu ketika ngisi kajian gitu ya, dipuji setinggi langit beliau oleh salah seorang di situ. Akhirnya beliau naik mobil gitu. Di tengah jalan beliau berhenti di masjid, membersihkan WC masjid. Ditanya, "Madza taf'al?" Apa yang kau lakukan ya Syekh? Saya ini hati saya lagi sakit hati saya ini. Gitu. Jadi untuk membersihkan hati saya membersihkan WC. Itu ulama besar. Ulama besar. Bukan hanya sentro Mesir yang kenal, dunia kenal. Tafsirnya belum nggak mau nyebut tafsir, khawatir. Tapi mulai-mulainya punya tafsir. Khawatir itu ide-ide kreatif yang muncul dari dalam hati. Jadi kalau tafsir beliau itu selalu keluar istilah-istilah yang luar biasa, selalu baru, yang luar biasa. Itu sehebat itu, apalagi kita. Jadi ketika beliau naik itu langsung bersihkan. Ini enggak turun orang enggak disapa, marah. Saya ini ketua pejuang suku, enggak disalami. Kan gitu. Ya kalau itu tadi saya bilang, kalau hati kita ini slow-slow saja gitu. Kita itu kalau nggak dihormati manusia nggak apa-apa. Yang bahaya itu kalau Allah jauh dari kita. Nggak dikenal penduduk bumi pun nggak masalah. Nggak penting dikenal. Dikenal itu malah repot. Makan nggak bisa di warung-warung. Kalau nggak pakai masker. Ya, susah. Mau belanja pun minta foto orang. Karena terkenal tuh. Tapi kalau dikenal di langit kan nanti dikenalnya. Ya. Yang milih dikenal di dunia apa di langit? Kan gitu kan? Nah, jadi memang seperti itu. Jadi yang berat tawadhu. Yang kedua memang juga tidak boleh. Kadang juga ada ini kita itu membanding-bandingkan guru, itu tidak boleh itu. Itu penyakit kita juga itu. Oh ini guru lebih alim, tidak boleh itu. Tidak boleh itu. Dosa ini. Dosa. Imam Hanafi itu gurunya itu 4.000. Imam Syafi'i 2.000-an sekian. Ambil yang baik, kalau nggak sepakat ya buang yang buruk itu. Saja. Kadang itu kan kita mengaminkan seseorang yang mengaminkan kita. Ya belum tentu juga. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Yang baik untuk kita belum baik untuk Allah, yang ini belum tentu semua diaminkan itu baik kan gitu ya. Kadang untuk menyelamatkan kita gitu. Nah, itu sebenarnya. Ya, itu tidak boleh. Karena salah satu di antara futuhnya ilmu itu, Allah bukakan hati kita kepada keilmuan itu dengan selalu berhusnudzon dengan guru kita siapapun itu. Salah satu Allah bukakan kunci ilmu. Kadang-kadang ada guru itu ngetes saja sebenarnya. Ingin tahu hati kita itu. Nah dulu kan Muhammad Darwis ya, Kiai Ahmad Dahlan dulu ketika berdakwah itu, ketika pakai metode-metode modern gitu ya, itu banyak muridnya yang banyak lari ke sana kemari.
banyak yang ke ini. Begitu Mbah Hashim, Mbah Romli, kemudian Kiai Sahal, Kiai Zarkasi, Kiai dakwah, banyak santrinya kemudian kabur ke sana kemari karena beda. Yang biasa sarungan pun pakai celana dan sebagainya. Padahal apa yang dipikirkan seorang guru itu kadang-kadang itu jauh dia menembus ke depan dibandingkan kita pikirkan sekarang. Cuma kadang-kadang nggak ngomong, kadang ada hal-hal yang perlu disimpan, tidak perlu dikonsumsi publik. Ada yang seperti itu. Ya. Dulu banyak orang-orang seperti itu. Tiba-tiba ini mau ngapain? Nggak dijelasin. Pokoknya itu. Nah itu termasuk bagian dari tawadhu. Maka saya selalu mengingatkan, belajar di mana saja, kalau yang baik diambil, yang tidak baik ya ditaruh. Namanya manusia itu satu yang diingat tidak maksum, dan dia juga tidak malaikat, tidak lepas dari salah dan dosa. Tidak ada manusia itu seperti malaikat, nggak salah, benar terus, tidak mungkin. Kenapa? Karena masih ada nafsu. Dalam hati masih ada nafsu. Jadi kadang-kadang itu nafsu itu muncul, biasa namanya manusia. Yang penting kita selalu husnudzon kepada Allah. Dan terakhir pesan hal bihal itu ya saling mendoakan. Makanya dalam literatur berbagai ulama mazhab itu kita saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami, amal kita, dan minkum kalian. Kalau minal aidin wal faizin itu hanya bagian dari tambahan saja. Semoga kembali ke fitrah al-faizin dan memperoleh kemenangan. Kemenangan itu kalau puasa, kalau tidak puasa nggak menang. Ya, wal maqbunin. Semoga diterima seluruh rangkaian ibadah kita selama Ramadan. Maka ciri orang sukses Ramadan itu ibadahnya semakin naik, bukan semakin berkurang. Nah, itu makna hal bihalal. Ya, semoga makna itu bisa melekat dalam diri kita dan kita bisa mengambil selalu ibrah perjalanan hidup kita. Itu ya, saya rasa itu pesan-pesannya. Jadi kalau nggak ada pesan kan sayang. Hal tentang hal bihalal. Ya pas lah datangnya sekarang. Kalau hari-hari pertama, hari kedua, kemarin ramai tamu. Ya nggak sempet ceramah saya. Mau ceramah? Ada tangan ini. Ya, ada mau disampaikan? Ada yang tak mau tanya, silakan. Ustaz, cara membuka hati, menghilangkan rasa benci, harus kita itu. Kadang masih suka tak nerima sama perlakuan orang lain kan, baik perkataan, sikap. Kadang hal itu menurut kita sepele, Ustaz. Misalkan kita merasa cuek, ya diam nih boy. Kita sudah sering bukannya cuek, jadi merenggang. Akhirnya jadi yang bilang ya mengundang sakit hati. Iya, yang pertama tadi saya bilang tadi,
Yang pertama itu kalau benci sekedarnya saja, kalau cinta juga sekedarnya. Namanya manusia selalu diuji kesolidan, diuji persatuan. Dan juga ketika ada kawan seperti itu jangan suudzon dulu. Boleh jadi dia lagi menjaga hatinya supaya nggak suudzon terus gitu. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk melembutkan hati itu selalu sholat taubat. Dan berdoa kepada ya Allah, tolong ampun dosa kami, dosa anak istri, dosa mertua, dosa orang tua, dosa mertua, dosa tetangga, dosa murid kalau punya murid, dosa guru, dosa orang yang membenci saya, dosa orang yang menyukai saya. Boleh dari dia terlalu cinta kan frontal itu. Didoakan juga itu. Ampuni dosa ya, kalau punya tukang saya ya, ampuni dosa semua yang ikut kepada kami ya Allah, ampuni dosa tetangga kami, ampuni dosa semua umat Islam. Nanti kalau sering doa kayak gitu terus, insya Allah hati kita itu akan tenang. Orang mau berkata A, mau berkata B, mau berkata C, mau berkata D, itu tenang. Karena kita nggak ada beban. Saya mau tanya, kira-kira kalau kita dibenci itu nurunkan martabat kita di hadapan Allah? Enggak. Kita dibenci orang, dikata-kata, kira-kira nurunkan martabat? Enggak. Ketika kita dipuji setinggi langit, apakah kemudian di sisi Allah langsung kemudian naik garansi? Tidak. Tetap aja sama. Maka dikatakan wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Allah itu kalau muliakan orang itu mudah. Kalau mau memelesetkan orang juga mudah. Biyadikal khair, hanya di kekuasaan Allah lah kebaikan. Itu. Jadi nggak perlu khawatir. Nak, minta Pak Ridwan ya ke sini. Abi Ridwan. Jadi nggak perlu khawatir. Ya. Memang yang berat itu selalu saya katakan, menjaga hati berat sekali. Maka salah satunya itu ngobati itu sering sholat taubat. Kapan saja, yang penting istiqomah. Kalau pagi ya pagi, kalau malam-malam. Yang penting satu, amalan sunnah itu harus istiqomah. Penyakit kita itu kalau sudah sering sholat subuh setahun 2 tahun di masjid istiqomah, itu mulai itu. Saya ahli surga. Yang lain baru sholat subuh, itu baru. Saya udah lama. Aduh, hati-hati tuh. Ini juga penyakit. Sama kayak orang terlalu sering sedekah itu nggak bagus juga sebenarnya. Ya kenapa? Ketika dia misalnya orang yang disedekahi itu melawan, marah gitu misalnya, dia akan bilang kalau kamu nggak sedekah nggak bisa makan, kan menuhankan diri. Ini kan Fir'aun ya. Kan ketika Fir'aun mendedikasikan sebagai Tuhan, kalau bukan karena saya kalau nggak bisa hidup, ya kan nggak bagus. Kalau kamu nggak saya sedekahin, kamu nggak bisa hidup, jadi seolah-olah dia Tuhan. Ini hati penyakit. Makanya sebenarnya itu konsep belajar, ya nanti saya akan buka kajian tasawuf pelan-pelan, tapi konteks tasawuf itu bersihkan kayak gitu. Ketika ngasih lupa, ketika ngisi ceramah nggak pengen penghormatan, kenapa bisa nggak gitu aja? Kalau itu sudah bisa berarti itu luar biasa. Ya, itu konteksnya hati. Ketika kita ini tidak seperti ini gitu. Nah, itu konteksnya. Ketika kita duha 12 rakaat lupa. Enggak kok kamu lancarnya nih. Alhamdulillah duha terus. 12 rakaat. Masyaallah. Langsung ngangut. Nah, itu kan. Nah, itu secara enggak pelan itu masuk itu.
tapi memang itu butuh proses ya, proses banget gitu ya. Kok tasbih kamu panjang usah zikir terus. Kita enggak depan orang bawa tasbih, di rumah enggak pegang HP 24 jam. Kalau keluar pegang tasbih, kalau di rumah itu saja itu taraf. Nah, yang berikutnya untuk melembutkan hati banyak zikir, jangan lepas. Apa yang bisa, kalau bisanya Allah ya Allah terus Allah. Bisanya istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau bisanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, terus jangan lepas di sana. Supaya hati kita yang terjaga dari zikir. Ketika zikir itu ya melembutkan. Makanya Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan, sebodoh-bodohnya orang itu kalau dikasih Al-Quran, dikasih zikir, hatinya bisa lembut. Karena selalu ingat. Logikanya kalau orang itu selalu ingat kita, nyebut kita terus, kita kasihan ya? Ya kasihan. Malang kecintaan orang ini sama saya. Lalu apalagi yang beri kehidupan kita gitu. Kan itu aja logikanya. Jadi sayangnya Allah kepada kita itu tak terbatas. Maka jangan kita yang membatasi dirinya. Untuk menjaga. Dulu ada ulama itu macam-macam ulama. Ada yang di rumah terus baca Sirah Nabawiyah, tidak keluar-keluar. Ditanya Ibnu Sirin. Kenapa Ibnu Sirin? Karena kalau saya baca ini seakan-akan saya merasakan berdampingan dengan Rasulullah SAW. Tapi juga ada yang jauhlah terus berjalan berdakwah. Kenapa? Saya harus menuntaskan dakwah. Ada hobinya memang seperti itu. Ada hobinya memang menasihati sana, menasihati umara. Memang ada seperti itu. Ada yang hobinya sholat aja. Yazid Ibnu Muawwal itu ahli puasa setiap hari. Ahli sholatnya Masya Allah. Ahli haji, ahli umrah. Hampir setiap tahun itu haji. Hampir setiap bulan itu pasti umrah. Sholatnya itu jangan sholat. Ya memang ada karakter seperti itu. Dan kita nggak boleh apa ya. Memang ada karakter. Kadang nggak hobi. Rifat termasuk saya itu orang yang nggak hobi jalan. Saya itu hobinya menetap baca gitu. Kira-kira kalau nggak manfaat saya tinggalkan gitu. Karena menurut saya itu habis-habisin waktu nggak jelas. Jadi kalau menurut saya gitu ya. Dan keindahan dalam hidup menurut saya itu menemukan sesuatu bacaan yang baru. Gitu ya. Karena itu mahal. Jadi kalau bukan sesuatu baju yang baru itu bukan. Tapi menemukan sesuatu yang baru. Ya kan nggak bisa dipaksakan itu. Saya nggak hobi jalan, paksa jalan. Saya selama kuliah di Jakarta yang namanya ke puncak itu nggak pernah. Sekalipun nggak pernah. Saya 4 tahun di Jakarta, nggak pernah namanya ke puncak. Malah baru kemarin saya diundang ceramah di puncak. Baru kemarin itu saya baru ceramah. Padahal kan aksesnya lebih dekat, lebih mudah kan. Malah saya enggak. Karena ya menurut saya tadi saya sadar diri karena saya masih bodoh gitu. Dan orang tidak punya, kalau nggak serius jadi apa? Ada yang tiba-tiba seperti itu. Kayak Gus Bahak itu pernah saya sowan. Ya saya sowan. Dia kok keluyuran katanya.
minta doa sama-sama kiai minta doa. Keluyuran itu nggak penting. Ya memang ada yang tipe seperti itu. Jadi memang dia intens dengan bacaan dia. Cuma juga ada yang rifla gitu. Dan karena apa? Tipologi ulama memang ada yang seperti itu. Jadi itu melembutkan hati. Yang ketiga, memang sering duduk dengan orang soleh, minta nasihat. Karena kadang-kadang muncul kayak gitu itu karena lama nggak dicas. Kelemahan kita juga itu selalu merasa penuh. Saya itu selalu komunikasi dengan para ulama, bukan hanya di dalam negeri tapi juga selalu di luar negeri. Setiap bulan pasti ada kontak para masyayikh, ada kontak ngobrol. Kayak kemarin saya lama nggak ketemu ya, di Sumsel banyak kiai-kiai ngumpul, lama ada satu pimpinan pondok itu di Desa Katiga, itu mau cerdas orang cerdas. Saya ngobrol kemarin, saking asiknya ngobrol tuh lupa maghrib sampai azan itu masya Allah baru selesai. Dan ini mau lanjut lagi tuh. Saya bilang sudah cukup ya, saya mau balik besok. Kalau enggak sehari Minggu baru balik. Hari Senin, hari sini baru balik saya. Yang asiknya ngobrol. Ya itu jadi memang. Kenapa yang kita obrolkan tadi ada banyak hal untuk membicarakan hal-hal ke depan. Kita itu ilmu pengetahuan itu ya. Ya karena saya banyak mengupdate buku-buku baru. Di usul fikih aja saya wahbah 2 tahun di 2019, 2017, 2000 berapa? 2000-an itu ya, ke 2001, 2002 gitu. Kitabnya mengeluarkan kitab yang berbeda itu istilahnya sudah beda. Jadi perkembangan dinamika keilmuan itu luar biasa. Maka saya selalu sampaikan, jadilah kita selalu seorang santri. Jangan pernah kita menjadi merasa kita seorang guru. Kalau sudah merasa guru itu nggak belajar dia. Selalu menjadi pembelajar. Dan ilmu itu selalu berkembang. Makanya Imam Ghazali mengatakan siapa yang merasa dirinya itu alim, sesungguhnya dia bodoh. Ya. Maka sebenarnya kesalahan dalam dimensi keilmuan yang berkembang itu, sebenarnya dalam keilmuan itu orang yang semakin berilmu dia semakin sederhana, bukan semakin berjuis ya atau stylish. Itu filsafat ya. Itu budaya filsafat. Kalau filsafat ya berjuis ini. Jadi kalau dokter harus pakai jas itu. Harus pakai celana najis. Kalau kayak gitu susah sekali tuh. Berjuis ya. Bukan seperti itu, tapi keilmuan itu semakin dia tawat, cuma nggak kelihatan. Nah kalau kita ke ulama-ulama Timur Tengah, banyak itu ada ulama-ulama hebat itu kadang nggak ketahuan. Saya pernah di Sudan itu, waktu bimbingan tesis, ada samping saya, rambutnya nggak karuan, bajunya compang-camping, tanya mina ini Indonesia. Ternyata beliau cerita tentang Nusantara, luar biasa, tahu dia. Terus dibagi mana saja. Akhirnya pembimbing saya bilang itu ahli sejarah di Sudan, masya Allah. Nggak kelihatan. Terus saya datang ke daerah namanya Wadul Fudul, diundang salah seorang tokoh tarekat di sana, anaknya menikah. Saya datang di situ. Ketika saya tidur itu ada orang depan saya wiritan dari situ. Saya waktu itu kan nggak tahu beliau itu siapa. Pagi baru tahu, ternyata itulah pimpinan tarekatnya dan itulah ulamanya di situ. Wiritan terus. Dan itu orang yang terjaga dari barang-barang yang haram. Nah, itu saya termotivasi dari beliau. Ya, dari barang yang haram.
Jadi kalau ada barang yang haram masuk itu perlu tahu langsung. Hatinya itu mengatakan haram. Jadi saya pernah coba dan itu real ketemu. Nah itu salah satunya juga yang terakhir itu menghindari yang haram supaya hati kita lembut. Karena kalau sudah masuk yang haram itu masuk ke darah kita jadi daging. Maka saya kalau santri liburan kayak gini, dia masuk berapa hari, saya suruh ngitung betul. Jangan lebih, kalau kurang enggak apa-apa. Karena sehari dia enggak makan ke kita, kemudian kita makan itu dosa, haram. Haram. Saya suruh ngumumkan sekretaris dan bendahara. Hitung itu betul. Dia nggak masuk kalau 20 hari, hitung 20 hari nggak masuk. 10 hari masuk, itu aja gitu. Andai kata kalau full dianggap sedekah. Iya nak? Oh enggak. Oh Pak Ridwan. Salah. Pak Ridwan. Sudah siap nak ya untuk nanti ya? Ayah nak ya. Jadi itu. Takut, kita takut. Kemasukan yang kadang untuk itu kita bedakan, ini uang dari ini uang dari ini. Apalagi untuk anak ini. Saya ingat betul dulu, sejak dulu saya bilang sama istri, ini yang boleh dikonsumsi anak kita, yang ini jangan. Karena saya termotivasi membangun. Dan satu lagi ada kiai saya, Kiai Dimyati Romli. Saya tanya, kok bisa anak-anaknya alim semuanya? Gimana? Soleh semuanya. Tadi itu, karena takut hartanya bercampur dengan haram. Karena kalau sudah jadi daging nih, apalagi kita, misalnya kayak kita nih, selalu doakan santri. Takutnya nanti Allah nolak. Karena saya itu kalau doa pertama saya doakan pondok dulu, ya Rob, tolong berkahi pondok saya. Yang kedua, tolong berkahi santri saya. Baru saya doakan keluarga saya. Karena amanah yang diberikan itu berat sekali. Bukan kemudian banyak santri dan bukan, tanggung jawab di akhirat. Nah ya. Jadi kalau kita nengok pendaftaran santri terus semakin banyak, saya nangis sama istri dalam hal itu. Ya di akhirat di mana? Nah kita doa terus. Setiap sholat, setiap di perjalanan, ya Allah berkahi santri, berkahi pondok, berkahi santri, berkahi pondok santri. Terus saya doakan guru-guru, doakan keluarga dan sebagainya. Karena takut di akhirat nanti berat. Bukan malah prestis banyak pengikutnya. Maka dulu karena saya ini, ketika baca sirahnya Sufyan Ats-Tsauri, ketika di pengajian beliau itu banyak orang yang datang, ribuan orang datang. Beliau nangis. Ya Rob, jangan sampai orang yang datang ke sini nggak manfaat ilmunya. Nah, kita nggak kan? Oh, banyak nih yang datang ya. Subhanallah. Sufyan Ats-Tsauri dalam hatinya berdoa sambil menangis. Ya Rob, tolong jadikan seluruh orang yang datang ini manfaat. Saya takut kalau mereka balik nggak manfaat ilmu. Itu Imam Sufyan. Semoga kita selalu dilembutkan hati kita. Untuk apa? Biar ada bekal nanti di rumah. Oh iya. Jadi saya teringat Nabi itu Sudah. Oh iya sudah ya sudah. Apa? awalnya kan sedikit terus berada dalam lingkungan orang-orang ya begitu Pak, di sini aja Pak, jangan ngono. Di sini aja dulu. Ya, gimana? orang kafir lah. Nah. Apa yang kita kerjakan di lingkungan kita masing-masing
Iya. Yang pertama, yang paling penting berjuang itu yang pertama istiqomah. Yang pertama itu. Kelemahan kita itu berjuang langsung nengok ingin orang berhasil. Enggak nengok proses. Saya dulu ingat betul ketika di Arduri itu. Cuma 2 orang datang. Saya masih ingat orangnya. Yang satu bertanya, dan yang jamaah aja cuma 4 orang. Di masjid besar Arduri. Cuma 4 orang. Subuh itu 4 orang. Saya ingat betul itu. Maghrib nggak begitu banyak, sekarang udah ramai. Saya ingat betul satu ngajak ngobrol, satu baru 2, 3, 4, sampai kemudian 8 orang. Terus kemudian saya dirikan di rumah, tadinya cuma 4, 6, 8 orang, kemudian berkembang jadi 40, dan kemudian ya jadi pesantren gitu ya. Nah, yang mahal ini proses ini, istiqomah. Jadi kita berdakwah itu, maka saya bilang, hidupkan masjid musola di sekitar rumah. Hidupkan itu, walaupun 1, 2 orang terus. Yang mahal bukan banyaknya, istiqomah yang mahal. Kita ini kalau ada ngaji sama kita 1, 2 itu nggak mau. Yang lain mana? Nggak, bareng aja. Enggak, tetap harus diajar. Yang mahal itu, inilah sedang Allah uji kita, proses kita untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Kalau yang kecil aja tidak bisa, di mana yang besar? Jadi yang pertama. Jadi yang pertama itu istiqomah. Jadi nggak bisa kemudian dakwah. Ada orang pernah bertanya ke kami, pinginnya itu langsung bisa berpengaruh ke masa. Ya tidak bisa, semua butuh proses. Maka ulama dulu mengatakan paling tidak pijakannya istiqomah itu 5 tahun. Kalau sudah bisa menetap 5 tahun, saya jamaah subuh selama 5 tahun tidak pernah ini sudah istiqomah itu. Ini berdakwah belum setahun, belum nggak ada yang ikut. Ya baru belum. Sabar aja dulu. Boleh jadi kita masih belum optimal. Yang pertama. Yang kedua itu ya selalu mendoakan tetangga negeri kita. Kalau nggak ada ke masjid, kita doakan, ya Allah semoga ramai masjidnya. Jangan putus asa. Yang jamaah 1 putus asa. Tetap lanjut didoakan. Pak, kalau saya lagi pergi dinas, Bapak tolong yang jaga masjid ya, atau jaga musola. Ya. Yang ketiga sering disilaturahim. Ya. Diajak, ayo kira-kira kalau untuk meramaikan masjid ini di mana? Harus seperti itu. Dan itu sudah saya lama melakukan itu dulu ketika kuliah ya, dan ketika di Newcastle dulu. Boleh jadi memang butuh didatengin supaya ke masjid. Ya tadi kalau kita ini jangan sampai ya terbesit dalam hati kita yang nggak ke masjid, itu nggak pernah ke masjid. Ya sudah biarkan, karena hidayah itu hak prerogatif Allah. Kita ini hanya diminta untuk mendoakan. Tidak bisa kita melegitimasi dia harus solehnya seperti saya, tidak bisa. Semoga Allah berikan hidayah sama. Yang 3 itu paling penting. Sama-sama. Iya, nggak terasa ya. Iya. Iya. Baik. Boleh ya, kita doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم يا اللهم اصلح الدنيا التي فيها معاشنا واصلح الآخرة التي فيها معادنا وجعل الحياة زيادة وجعل الحياة زيادة وجعل الحياة زيادة وجعل الموت رحمة
اللهم يا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه الباطل باطلا وارزقنا اللهم فقنا في جهل المتعب فقنا في جهل حبنا سعصى فقنا في جهل حبنا برحمتك يا رحمة اللهم رب هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء إنك السميع الدعاء اللهم رب اجعلنا مسلمين اجعلنا مسلمين اجعلنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وصحبه وسلم بفضل الله سبحانه وتعالى عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم. Ya, kami mohon maaf ya